Jadi aku tuh pernah join kayak komunitas gitu. Tapi itu tuh kayak se-Indonesia ada repetisi. Terus aku juga sekarang lagi ikut open recruitment brand ambassador studi lanjut ada. Aduh makasih aduh emang keren banget ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh biasanya kalau lagi ngerasa capek tuh gak tau kenapa FYP TikTok atau Instagram aku tuh suka relate banget, tiba-tiba relate gitu. Jadi kadang suka ada kata-kata motivasi atau aku tuh suka ngeliatin foto-foto bareng anggota aku. Biasanya sih itu teh nambah kayak semangat aku lagi. Terus aku ngeliat FYP kayak orang-orang yang keren banget, ketua OSIS SMP lain, ketua OSIS SMA lain. Itu tuh mereka bener-bener keren banget yang bikin aku tuh jadi makin semangat biar bisa berdiri di antara orang-orang keren itu. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi di podcastnya SMK Priority Kota Sukabumi. Dan hari ini kebetulan kedatangan sama tamu-tamu istimewa ini mah. Ya, adik-adik dari SMP 5. Wah, makasih loh jauh-jauh ya. Nyempetin waktunya datang ke sini. Keren. Makasih banget ya. Makasih juga udah menerima kita. Kita juga. Iya, makasih lah pokoknya ya. Kita selalu makasih. Boleh gak aku kenalan dulu sama teman-temannya? Boleh disebutin namanya, terus kan di organisasi kan? Iya. Boleh gak sebutin jabatannya? Dari mana dulu? Dari sana. Halo semuanya, kenalin aku Kaifarul Akunia, jabatan aku sebagai ketua OSIS. Halo semuanya, aku Naila Fatina Firdausi dan jabatan aku adalah ketua MPK. Hai guys, aku Zahira Azkira Salsabila, aku biasa dipanggil Jea. Jabatan aku di OSKA itu sebagai wakil ketua MPK. Halo, aku Muhammad Aska Pramudia dan jabatan aku di Oska Sparma itu sebagai wakil ketua OSIS. Keren banget, ya ampun. Ternyata aku ngobrol sama orang-orang hebat. Hebat banget. By the way, kan kalian organisasi di dalam sekolah ya? OSIS, MPK itu di dalam sekolah. Ada nggak sih yang organisasi di luar juga kalian ikutin gitu? Ada gak? Paling ekskul sih. Eskul aja. Ekskul di luar sekolah. Maksudnya organisasi di luar sekolah. Mm-mm. Di luar sekolah tuh paling Kamu aku ada? tuh boleh. Jadi aku tuh pernah join kayak komunitas gitu. Tapi itu tuh kayak se-Indonesia ada repetisi. Terus aku juga sekarang lagi ikut open recruitment brand ambassador studi lanjut ada. Aduh makasih aduh emang keren banget ya teman-teman. Kalian pastikan ya, kita ganti topik lagi. Iya. Kalian pasti ada titik-titik di mana kayak capek, males, kayak nggak punya energi apa-apa gitu. Tapi ada nggak sih yang jadi motivasi kalian buat kayak ayo bangun lagi gitu? Ada. Boleh dong aku tahu? Jadi kalau aku tuh biasanya kalau lagi ngerasa capek tuh gak tau kenapa FYP TikTok atau Instagram aku tuh suka relate banget, tiba-tiba relate gitu. Jadi kadang suka ada kata-kata motivasi atau aku tuh suka ngeliatin foto-foto bareng anggota aku. Biasanya sih itu teh nambah kayak semangat aku lagi. Terus aku ngeliat FYP kayak orang-orang yang keren banget, ketua OSIS SMP lain, ketua OSIS SMA lain. Itu tuh mereka bener-bener keren banget yang bikin aku tuh jadi makin semangat biar bisa berdiri di antara orang-orang keren itu. Kalau aku termotivasi dari kakak aku sendiri, karena kakak aku itu bisa
gimana caranya gitu biar tetap semangat walaupun dia tuh lagi misalnya kayak lagi capek banget, ngedown banget. Jadi aku juga kayak ih kakak aku aja bisa masa aku enggak gitu. Aku nggak boleh kalah hebat dari kakak aku. Ya jadi gitu. Kalau aku sih yang sebenarnya itu yang pertama aku mikirnya aku tuh dengan jabatan ini aku dipilih gitu kan. Orang-orang tuh percaya sama aku. Terus juga karena ini gitu. Karena 4 inti sebenarnya kayak aku tuh kita tuh udah merancang sebenarnya dari awal gitu kan. Walaupun awal itu karena Asbun. Bener itu awal itu karena Asbun kita tuh pengen jadi ketua dan wakil ternyata beneran kecapai. Terus kita juga kayak ngebahas soal nanti kedepannya mau gimana, jadi itu yang bakal jadi motivasi aku buat tujuan aku sebagai wakil gitu. Kalau aku adalah di suatu hari aku tuh main gitu sama ketua-ketua OSIS sama wakil yang lainnya. Tuh mereka tuh cerita soal organisasinya masing-masing gitu di sekolah. Mereka tuh bener-bener pada keren-keren banget gitu nyeritainnya tuh. Wah keren Pak intinya mah. Jadi aku tuh jadi terinspirasi gitu. Aku juga kalau orang lain bisa, kenapa aku gak bisa gitu. Kadang juga aku suka mikir kalau aku nih sebagai wakil ketua OSIS jabatannya kan gede kan. Kalau akunya sendiri males-malesan gimana nanti ya anggotanya. Jadi suka mikir aku harus lebih baik lagi. Gila, ternyata hal sesimpel FYP, lihat orang ya, itu tuh bisa jadi motivasi terbesar kita. Bisa bikin kita jadi ada di titik ini dan mungkin bisa jadi orang yang lebih besar. Amin, harus. Nasdem langsung. Aku pengen tahu juga satu hal, ganti lagi topik ini mah. Semoga nyambung. Kalian punya cita-cita yang paling pengen kalian kejar gak? Ada. Cita-cita buat masa depan atau buat di OSIS atau di mana nih? Boleh deh masa depan dulu deh. Ya kan? Ya, boleh coba. Sebenarnya kalau misalkan profesi, cita-cita profesi itu aku juga masih bingung kayak aduh mau jadi apa ya gitu. Tapi pada intinya aku tuh pengen jadi orang yang sukses pasti ya. Terus jadi orang kayak pokoknya mah keren, bisa memotivasi orang lain. Terus sebenarnya aku pengen nyamah jadi ketua di organisasi besar gitu loh. Jadi gak cuma di sekolah, tapi pengen di luar sekolah juga. Tapinya pastinya ada kendala dan kendala itu tuh membuat aku jadi gak jadi terus gitu. Jadi mungkin aku terus berusaha lagi gitu. Ya. Kalau aku pribadi aku udah ada cita-cita banget sih. Itu yang pengen aku capai banget. Yaitu aku ingin jadi ketua chef di China karena 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 bagi aku China itu negara yang bener-bener kayak itu tuh orang-orang pengen banget loh ke sana karena orang-orang bener hebat banget. Nah, aku pengen nunjukin kalau aku dari Indonesia pun aku bisa keren gitu jadi ketua chef gitu. Asik. Pak. Ah, ya dong. Aduh, kalau aku apa ya? Sebenarnya tuh ada 2. Kalau misalkan di Indonesia tuh aku pengen intinya tuh aku pengen jurusan FH, aku pengen masuk FH. Tapi kalau misalkan keluar negeri, aku pengen kayak teteh aku sih, aku pengen ke luar negeri juga. Aku juga pengen ke Cina karena gak tau kenapa. Ya gitu lah pokoknya intinya kayak gitu. Buat cita-cita yang jelas ya tuh aku masih bingung, masih bimbang sampai sekarang tuh. Ya. Bentar, aku juga ada cita-cita yang sebenarnya aku pendem. Aku pengen jadi psikolog. Karena tapi kata mamaku tuh kalau psikolog balik modalnya lama. Padahal aku tuh pengen ngobatin kalian. Mau bercanda. Love you. Nah, lanjut. Kalau aku emang ada cita-cita yang pengen aku capai banget. Aku pengen jadi penyanyi. Aja tadi nyanyi. Soalnya masih kurang pede lah kalau saat ini mah. Iya itu. Aku setiap hari enggak sih, gak setiap hari banget, setiap Senin aku kan ada Indonesia Idol. Ya suka nonton gitu. Jadi iya, jadi suka terinspirasi dari situ gitu. Soalnya kan kalau ke Indonesia Idol gitu juara 1 kan udah terjamin banget ya teh, pasti karirnya ada. Aku tebak kayaknya awalnya tuh karena filter TikTok ya.
kan ya aku pernah lihat dia tuh bikin video konten gitu mainin filter Indonesia Idol, terus dia tuh hey aku lolos Indonesia Idol golden ticket, pas aku lihat satu filter TikTok. Iya, emang pengen banget gitu. Soalnya lihat orang juga. Tapi adalah kendalanya. Aku tuh males ngapalin lagu. Oke, mungkin segitu aja Teteh. Keren-keren banget sih cita-citanya ya. Dan semoga tercapai. Amin. Yang masih bingung semoga lebih tercerahkan. Apalagi ya? Kalian di sekolah ada gak sih hal-hal yang bikin kalian tuh jadi males buat masuk ke sekolah? Ada dong. Pasti. Kalau aku tanya apa, mau nggak jawab? Boleh, boleh banget nih. Sini lagi. Jadi mungkin yang bikin males tuh orang-orangnya di sekolah ya. Jadi orang-orang di sekolah tuh kadang suka nyebelin. Terus kadang nih kalau misalkan kan di SMP 5 tuh ada pembiasaan ya. Nah, pembiasaan pagi tuh kadang orang-orangnya tuh susah banget buat dikeluarin dari kelas. Dan itu tuh bikin kayak buang-buang waktu banget, buang-buang waktu, buang-buang energi, ya buang-buang time. Jadi itu tuh kayak males banget sekolah, harus ngeluarin siswa, harus ngeluarin ini, harus ini itu. Terus mungkin pastinya dong kita sebagai siswi juga pasti siswa-siswi pasti males, kadang suka ada masanya males belajar gitu kan. Pelajaran tertentu. Ya, males di pelajaran tertentu. Ya, yang jadi kayak misalkan IPA. Aduh. Ini pelajarannya ya, ini pelajarannya. Pelajarannya ya, ini pelajarannya, sorry. Jadi aku emang kurang cocok di pelajaran IPA. Jadi kalau misalkan ada hari itu tuh ada pelajaran IPA, aku tuh dari malam dari rumah tuh kayak ada pelajaran IPA, sekolah gaya. Tapi ujung-ujungnya tetap sekolah kok, karena aku anak rajin, baik hati, rajin menabung gitu kan. Ya. Kalau aku justru emang malas sama anak-anak kelas aku, karena aku juga kan KM juga ya. Nah, aku tuh sebagai KM tuh di kelas tuh kayak benar-benar ngegendong mereka gitu. Mau itu di kelompok atau apa aja gitu. Guru minta dipanggil sama aku. Terus nanti ini tuh pernah ya di satu mapel kan ujian, tapi yang ngasih soalnya aku. Iya, jadi aku juga yang ngenilai. Aneh banget, makanya kadang aku suka males sama guru itu karena gurunya kurang tanggung jawab sih kalau menurut aku. Karena ya tau lah. Dituruninnya malah ke aku. Jangan dong. Terus juga sama kayak jawaban Kaifa gitu, malah sama warga karena warganya suka, pernah ya waktu juga kita dikasih maaf ini mah tai kucing. Ya, tai kucing. Iya. Kita kan suka ngejaga dong, kan kita OSKA. Jadi kita suka ngekoordinasiin warga dan pernah kita tuh diganggu sama warga dikasih tai kucing gitu. Sumpah. Jorok banget. Iya, sumpah. Dicium-ciumin. Males banget. Ih, jorok banget. Tapi tetap aja dong ada penyemangat di sekolah tuh. Penyemangat. Maksudnya ada mood booster. Ya, yang ngebuat semangat. Iya, lanjut. Aku apa ya? Sebenarnya aku juga sama kayak mereka sih, kayak yang jadi kendala tuh di pas pembiasaan pagi gitu. Apalagi dulu pas aku tuh masih rajin-rajinnya kayak patroli ngejaga kantin gitu-gitu. Kayak mereka tuh gak tau kenapa ya warga Sparma tuh suka banget ke WC nih, bolak-balik, udah mah bolak-balik gak sabaran nih kan. Ada kayak beberapa orang-orang yang saking gak sabarnya tuh mereka tuh dorong-dorong kan. Terus itu pernah satu hari itu sampai muka aku tuh apa ya, ini aku ya kalau gak salah tuh yang pokoknya mah bibir aku tuh berdarah gara-gara didorong kayak gitu. Pokoknya mah bener-bener ngetes doa ibu banget ya, ngetes dosa banget gitu. Sok lanjut. Ya, pasti sama kayak mereka bertiga, pasti kendalanya ada di warga. Emang pernah ada suatu hari jaga di kantin. Iya. Maaf, teteh maaf. Ya. Jaga di kantin ya gitu, sama kayak ini didorong-dorong gitu sampai pernah dikata-katain juga. Jadi sampai males.
Pernah juga sampai di apa lu kayak di gini gitu, jadi males. Sama males sama itu sih anak kelas akunya juga. Soalnya ada nih satu anak yang dilatin juga gak mau gitu, dia tuh sensian banget kalau misalnya dia lagi diem nih, terus ada orang yang ngeliatin dia, pasti dia langsung marah, langsung adu omong abis itu teh, jadi suka males gitu. Gila, keren banget. Bukan keren, seru banget ceritanya ya. Dari pup kucing, biru-biru, udahlah. Seru banget ini mah pastinya ya. Aku mau nanya juga. Kalian baru tahu SMK Priority atau? Baru banget. First experience kalian ke sini apa coba? Boleh tahu gak? Boleh. Jadi pertama tuh kan kita tuh masuk nih ya, masuk di gerbang. Kita kira tuh sekolahnya, maaf ya, kecil. Karena kan kita belum masuk ke dalamnya. Terus kita tuh langsung ditempatin di dekat WC, bukan sih? Iya, WC. Kita duduk di situ. Terus kayak gelap gitu kan. Tapi pas waktu kita diajak keliling masuk, gede sih jujur, ya luas. Terus kita tuh kan pertama tuh ke ruang farmasi. Ya itu juga obat-obatannya banyak banget. Terus gak sengaja ngejatuhin. Terus habis itu kita ke perawatan, ya itu juga kayak gurunya asik banget. Siapa? Ibun ya, asik banget. Terus terus ruangannya juga enakan banget, kayak PW banget gitu ya. Terus habis itu kita tuh ke atas ke ruang TKJ. Ya di situ juga banyak banget komputernya. Terus kita di situ bikin kabel. Ya itu seru banget sih, walaupun pusing dikit, pusing banget sih. Ya. Terus kita ke ruangan ini, kita langsung mainin ininya, mic. Karena kan di Spanma gak ada ini kayak gini. Jadi langka banget gitu. Terus kita ke perpusnya juga, banyak buku-buku. Terus terakhir ke lapang bolanya itu main futsal. Itu seru banget sih, kayak luas banget. Udah sih itu aja, lanjut. Kalau first experience aku kan semenjak aku ngedengar SMK Priority, aku tuh bukan tentang kesehatan, aku kira tuh tentang kayak fashion gitu, karena priority. Nah, aku kira tuh kayak properti gitu. Maaf, jujur kan mirip. Nah, jadi aku kira tuh kayak tentang fashion gitu. Pas aku masuk, ternyata tentang kesehatan ya. Pas aku masuk ada anatomi kan yang di perawatan, terus ada obat-obatan. Jujur, aku juga dulu tuh excited banget sih tentang kesehatan, karena aku suka tuh ilmu-ilmu yang kayak tentang perawatan gitu. Tapi ternyata aku tuh lebih cocok ke masak-masakan. Terus aku lihat sekolah ini tuh kayak bangunan Belanda sih, jujur iya, kayak bangunan lama gitu, lucu jadinya tuh. Terus juga sama sih, aku kira tuh sukanya, maaf ya, kayak kecil ternyata, tapi ternyata besar gitu, lebih besar daripada Spanma ternyata. Terus ternyata masih ada ya di bawah gitu. Itu kan, dia luas banget ternyata, tidak expect jujur. Jujur iya, oke lanjut. Kalau dari aku, first experience aku tuh dari teteh-tetehnya tuh emang baik banget ya, kayak humble. Oh my god, humble banget gitu ya. Pas kita di bawah juga kita diajak ngobrol, cuman itu mohon maaf banget ya, kita berdua itu gak terlalu banyak ngobrol, kita di ujung karena ada sesuatu yang harus dibahas gitu ya. Dia aku lihat tuh di situ Kaifa yang paling banyak yapping gitu kan. Terus kita juga awal-awal udah kayak di depannya udah jaga image banget gitu kan, kayak kalau minimal kalem gitu. Aku kira tuh, aku kira gak bakal lama kita di sini tuh, kayak malah aku tuh udah mikir ide gimana nih kalau misalnya kita ke sekolah aku gak bawa baju olahraga gitu kan. Nah, terus ternyata kita tuh pas masuk gitu kan mulai adaptasi gitu, terus kita juga kenal-kenalan sama kakak-kakaknya. Ternyata image kita hilang. Jaga image kita udah hancur, buyar semua. Iya, kita nyaman banget. Gak awkward lah sejauh ini. Nah, lanjut. Kalau aku kan pertama diajak ke sini tuh asing ya, gak pernah tahu ada sekolah ini. Terus pas datang ke sini juga kan duduk ya di bawah itu teh, asik banget. Terus teteh ngajakin ngobrol. Walaupun aku agak malu-malu ya teh ya awal-awal mah.
Jadi ya, iya sempat ada yang nanya main game atau enggak. Aku jawab enggak padahal main. Gak tuh bilang enggak. Aku bilang, asal kamu kan main FF. Iya. Kamu yang udah bilang enggak. Saya agak malu-malu ya pertama mah. Terus juga seru banget. Tadi jajan-jajan juga makanannya pada enak banget. Terus pas diajak ke dalam juga seru-seru, gurunya juga pada asik-asik banget. Terus pas tadi mau naik ke sini kan ada ya di situ. Kita main Squid Gamean kayak seru-seru ya karena Squid Game gitu. Seru banget. Pas main bola juga rame-rame seru banget. Seru. Iya, sampai keringetan itu seru banget. Ya. Ya awalnya tuh aku tuh mau jaga image ya soalnya aduh harus jaga image. Tapi kesini makin ya gitu, makin akrab sama ininya jadi seru banget di sini. Makasih banget atas kesan-kesannya ya, first experience-nya ya. Makasih deh pokoknya. Ini kan sama teman-teman yang sangat amat hebat. Aku seneng banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman yang hebat-hebat pastinya, dan mimpi-mimpinya juga pasti besar-besar ya, termasuk aku juga. Boleh nggak untuk penutup aku minta kata-kata motivasi or apapun itulah pokoknya buat teman-teman semuanya yang nonton mungkin ya, biar mereka semangat lagi. Oke. Untuk yang nonton, semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan capek, males itu wajar ya. Tapi jangan pantang menyerah. Pokoknya terus aja semangat. Jalani hidup ini dengan ikhlas, dengan kuat, dengan hebat. Pokoknya ya jangan pantang menyerah. Wah. Kalau aku apa ya? Intinya buat kalian yang nonton gitu, jangan pernah jangan baper sama omongan orang lain, tetap semangat. Pokoknya walaupun orang-orang ngejudge kamu, bodo amat lah gitu. Ya hidup gue gitu, lo jangan ngatur gitu. Gak usah ngejudge gitu, biasa aja. Pokoknya karena aku juga maaf ya, aku pernah insecure juga. Di luar sana gitu ya nonton, jangan pernah insecure guys. Soalnya itu hal yang jelek banget dan tidak guna guys sebenarnya. Ya. Yes, betul. Intinya semangat ya yang nonton ya. Makasih, bye. Kalau dari aku, jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Karena mau gimana pun pasti kita semua punya potensi yang lebih baik. Walaupun mungkin orang lain tuh dia tuh udah, aku ngeliat dia udah kayak gini, sedangkan orang masih gini aja. Dan itu malah bikin kamu tuh malah jadi stop. Justru jangan, kamu harus mulai ngejar dia, kamu harus mulai berproses. Karena kalau misalnya kamu gitu terus, orang-orang bakal jauh lebih tinggi daripada kamu, sedangkan kamu di situ-situ aja gitu. Slebeo. Dari aku pasti awalnya semangat, jangan pantang menyerah. jangan dengerin kata orang, kalian pasti bisa. Kalau maaf. Ya, kalau orang lain bisa, pasti kalian juga bisa. Kalian berusaha aja, jangan mikir kalau kalian tuh gak bisa. Kita semua pasti bisa. Oke, semangat terus. Oke. Ini terakhir ya kata-kata hari ini. Lakukanlah yang terbaik, sisanya biarlah takdir. Asik. Oke, makasih banget atas waktunya, semangatnya, kebahagiaannya yang udah di-sharing buat aku dan juga teman-teman yang nonton pastinya. Dari aku Agnia Kawisop Dramdani, sampai jumpa.